Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah. Meski belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita niat dulu. Kita niatkan belajar hanya untuk mengharapkan ridho Allah semata. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nah, di bangku SMP ini akan banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kalian pelajari, termasuk dalam pelajaran IPA. Untuk pelajaran IPA sendiri, kita akan membahas hal-hal yang ringan terlebih dahulu ya, untuk pemanasan. Jadi, kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang kedua, menjelaskan objek yang dipelajari dalam IPA. Yang ketiga, menjelaskan metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan alam. Yang keempat, menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kelima, menjelaskan hal yang dapat diukur atau besaran dan tidak dapat diukur atau bukan besaran. Dan yang keenam, membandingkan satuan satu dan satuan tak baku. Nah, sekarang kita belajar tentang IPA ya. IPA, tentunya kalian sudah pernah belajar IPA di SD ya. Apa sih IPA itu? Ada yang tahu? Nah, IPA itu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Sekitar kita misalnya apa? Nah, banyak sekali yang ada di sekitar kita ya. Contohnya seperti ada manusia, ada hewan, kemudian ada tumbuhan, termasuk juga jasad organik, baik bakteri maupun virus, termasuk juga virus corona yang sekarang ini sedang melanda kita semua. Nah, selain yang sudah saya sebutkan tadi, yang termasuk makhluk hidup, ada lagi. Di alam sekitar kita juga ada makhluk tak hidup. Contohnya adalah air, udara, tanah, matahari, awan, dan sebagainya. Nah, kalau dulu di SD kalian hanya belajar tentang IPA. Nah, kalau di SMP IPA ini dibagi menjadi 3. Ada IPA fisika yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, ada IPA biologi yang mempelajari tentang sistem kehidupan pada makhluk hidup, kemudian ada kimia ya yang meliputi tentang penyelidikan tentang penyusunan materi dan perubahannya. Apa sih gunanya kita belajar IPA? Nah, kenapa kok kamu harus belajar IPA? Yang pertama, ya, kamu bisa memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Misalnya, kenapa sih matahari itu bersinar? Kenapa sih manusia itu kok bisa cegukan? Kenapa sih manusia kok bisa haus ya? Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, kita dengan belajar bertanam, maka kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kemudian yang ketiga, bisa menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana sih mendapatkan air bersih dari air yang keruh? Caranya gimana ya? Kemudian yang keempat, kita bisa berpikir logis dan sistematis ya. Misalnya, oh kalau misalnya datanya kayak gini, ini kesimpulannya bagaimana ya? Nah, sekarang kita belajar tentang objek IPA. Apa sih yang namanya objek? Objek itu segala sesuatu yang kita amati, yang kita selidiki ya. Nah, sedangkan objek IPA itu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari keteraturannya. Sedangkan objek IPA sendiri dibagi menjadi 2. Ada objek biotik, objek yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya seperti ini ada rusa,
kemudian capung, ya ini termasuk hewan-hewan ya, ada ikan, kemudian sapi, bangau dan sebagainya. Ada juga tumbuhan, bermacam-macam tumbuhan, kemudian ada juga manusia, kemudian jasad renit seperti bakteri dan virus. Yang kedua adalah objek abiotik. Dari kata A artinya tidak, bio artinya hidup, berarti objek yang terdiri dari makhluk atau benda tak hidup. Contohnya seperti apa ya benda tak hidup itu? Nih contohnya di sini kamu bisa lihat, di sini ada matahari. Kemudian ada apa lagi ya di sini ya? Ini ada tanah. Tanah juga termasuk benda tak hidup. Kemudian air, udara, ya batu, itu juga termasuk objek abiotik. Nah, dalam IPA biasanya kita melakukan suatu penyelidikan. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan dalam penyelidikan IPA. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan itu apa? Pengamatan itu proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera. Ya, seperti yang dilakukan oleh adik-adik kita ini. Yang sedang melakukan pengamatan terhadap tumbuhan ya. Nah, kemudian termasuk juga kita melakukan pengukuran, itu juga termasuk pengamatan. Yang kedua ada inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi itu adalah proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau ini ada anak melihat pohon, maka bisa dicari apa ya ciri-ciri pohon itu. Misalnya ini pohon ini daunnya banyak, warnanya hijau, kemudian batangnya tebal, ya batangnya tebal karena dia termasuk tumbuhan berkayu. Ya. Nah itu namanya inferensi. Ya, jadi merumuskan penjelasan berdasarkan apa yang kita amati. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Ya, komunikasi mengkomunikasikan hasil yang sudah kita dapatkan, baik bisa baik kita sampaikan secara lisan maupun dalam bentuk grafik. Ya, ada grafik, diagram. Berbagai fenomena alam itu dapat dijelaskan melalui suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah. Ada 7 langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Ya, merumuskan masalah. Kemudian menyusun kerangka berpikir. Yang ketiga, menyusun hipotesis atau kesimpulan sementara. Kemudian yang keempat adalah melakukan eksperimen atau percobaan. Kemudian yang kelima adalah menganalisis data. Jadi data yang sudah kita peroleh ini kita analisis. Kemudian yang keenam adalah menarik kesimpulan. Jadi dari data-data kita, kemudian kita hubungkan juga dengan hipotesis kita. Nah, akhirnya kita bisa menarik kesimpulan dari hipotesa yang sudah kita susun. Dan yang terakhir adalah menulis laporan penelitian. Nah, anak-anak, kalian pasti pernah melakukan pengukuran bukan? Apa sih pengukuran itu? Nah, pengukuran sendiri adalah bagian dari pengamatan. Ya, contohnya ini ada anak ya, dia melihat ada 2 kayu, ada kayu A dan kayu B. Ternyata kayu ini panjangnya berbeda. Ada yang satu yang A lebih pendek daripada yang B. Ya. Kemudian di bagian bawah ini ada kopi. Kopi itu kalian tahu sendiri ya, kalau membuat kopi kan harus dengan air panas ya. Sedangkan teh ini karena tehnya dikasih es, maka tehnya dingin. Maka kata anak ini ya, panjang kedua kayu itu berbeda menurut pengamatannya dia. Kemudian kopi lebih panas daripada teh. Apakah itu sudah bisa kita gunakan untuk menimbulkan sesuatu? Belum ya. Jadi harus kita lakukan pengukuran dulu. Nah, contohnya ini supaya kita bisa melakukan pengukuran
kayu, maka kita butuh mistal ya. Jadi kita lakukan pengukuran dengan menggunakan mistal. Setelah kita ukur menggunakan mistal boleh, menggunakan pita ukur boleh ya, atau roll meter juga boleh. Nah, setelah diukur ternyata kayu A ini panjangnya adalah 50 cm, sedangkan kayu B panjangnya 75 cm. Nah, karena sudah ada nilainya, maka hasil kita kan akurat, lebih akurat daripada yang tadi. Ya, maka kesimpulannya kayu B itu lebih panjang daripada kayu A. Sedangkan kopi tadi kan kita hanya mengira-ngira saja, kopi panas, sedangkan teh ini dingin ya. Nah, supaya kita lebih akurat lagi, maka kita butuh alat yang namanya termometer ya. Kita kasih termometer sehingga nanti kita bisa menentukan berapa suhunya. Setelah dikasih termometer, ya termometernya dimasukkan ke dalam ini kopi. Nah, ternyata diketahui dia suhunya adalah 80 derajat Celcius. Nah, setelah itu termometernya dibersihkan dulu, baru nanti bisa digunakan lagi untuk mengukur ini ya, tes. Nah, kemudian nanti setelah kita masukkan, ternyata karena dia suhu es itu biasanya 0 derajat Celcius. Selama di sini masih ada es, maka suhunya tetap 0 derajat Celcius. Nah, suhu mana antara 80 dengan 0? Ini 80 tentunya ya. Nah, itu kopi itu lebih panas daripada teh. Betul ya. Nah, pengukuran itu penting. Kenapa kok kita harus mengukur? Coba bayangkan kalau kita ini seorang penjahit. Kalau mau buat baju supaya bajunya pas dipakai, itu kan harus diukur dulu. Contoh, diukur dulu panjang lengannya berapa, lingkar dadanya berapa, lingkar pinggangnya berapa ya. Kalau sudah diukur semua, nanti insya Allah bajunya bisa pas dipakai. Tapi kalau nggak pakai diukur, asal-asalan nggak bisa, nggak enak dong, ya kan? Nah, yang kedua, contohnya lagi, ada pedagang jeruk. Nah, kalau misalnya dia jualan, masa bisa langsung, oh ini 1 kilo tanpa alat ukur, kemudian langsung dia masukkan ke dalam tas, kan nggak enak kan ya? Nanti kurang ya, atau lebih rugi nanti ya. Nah, jadi biar nggak rugi dari kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, maka kita gunakan yang namanya neraca. Ya, kita ukur masanya sih jeruk ini berapa menggunakan neraca supaya lebih akurat ya. Kemudian ada sopir taksi. Sopir taksi kalau menentukan tarif kan mesti ada ininya ya, adonya. Nah, itu nanti alatnya kan bisa mengukur berapa jarak antara yang sudah ditempuh oleh si taksi itu, sehingga nanti per kilometernya harganya berapa bisa dihitung ya. Nah, ini contohnya ada gambar yang sebelah kiri. Ini ada anak mengukur panjangnya meja dengan menggunakan tangannya. Sedangkan yang sebelah kanan yang mengukur meja dengan menggunakan kita ukur. Nah, dari kegiatan tadi, apa sih yang namanya pengukuran itu? Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran itu? Kalian tahu anak-anak? Nah, yang dimaksud dengan pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, coba di sini ada gambar apa ya? Kambing ya. Nah, apa saja yang bisa diukur dari seekor kambing? Yang pertama, kita bisa mengukur tingginya kambing berapa. Yang kedua, ya, bisa kita tentukan nilainya. Ya, tinggi kambing bisa menggunakan apa kalau kita mengukur tingginya kambing? Pakai alat ukur ya. Alat ukurnya adalah bisa menggunakan pita, ya, pita meter ataupun mistar, ya. Sedangkan warna bulu bisa diukur nggak warna bulu? Bisa diukur? Bisakah ditentukan berapa hasilnya nanti, nilainya berapa? Oh, warna bulunya kalau kambing A
warna bulunya 80. Kalau kambing B warna bulunya 70. Bisa begitu kan? Nggak bisa ya. Nah, bau. Apakah bau bisa diukur? Wah, kambing ini baunya 80. Kalau kambing yang sana baunya 70 aja lah. Bisa begitu kan? Nggak bisa juga ya. Jadi warna bulu nggak bisa diukur, bau juga nggak bisa diukur. Kalau tinggi bisa diukur ya. Panjang telinganya berapa ya kira-kira? Bisa diukur panjangnya? Bisa. Pakai apa ya? Pakai alat ukur panjang. Bisa menggunakan meter atau kita ukur ya. Jadi panjang bisa diukur. Dan setelah kita menggunakan meter, pasti nanti akan ada nilainya kan. Misalnya panjangnya ini ternyata setelah kita ukur 25 cm. Nah, kan sudah ada nilainya 25 cm. Jadi dia bisa diukur dan bisa apa? Bisa ditentukan nilainya. Kemudian jarak loncatannya. Sekali dia meloncat, dia itu jaraknya berapa ya? Bisa diukur nggak kira-kira? Bisa ya. Jadi kita gunakan, kita ukur. Nah, dari uraian saya tadi, maka ya, yang bisa diukur itu dinamakan besaran. Ya, besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dan bisa ditentukan nilainya. Besarnya berapa? Sedangkan yang tidak bisa diukur ya, dan tidak bisa ditentukan nilainya berapa, itu dinamakan bukan besaran. Ya, jadi dibagi menjadi dua, ada besaran dan bukan besaran. Ya, contohnya yang besaran tadi ya, ada panjang, masa, waktu, suhu, warna listrik, sebagainya. Tadi ada juga panjangnya telinga si kambing, tinggi si kambing ya. Sedangkan yang termasuk bukan besaran, contohnya warna bulu kambing, baunya kambing, kekayaan, kecantikan, kejujuran ya. Nah, sekarang kita bicara ke satuan baku dan tak baku. Tentunya kalau kita ngukur, itu kan pasti ada satuannya ya. Misalnya, meja itu panjangnya 125 cm. Berarti yang diukur apanya? Panjang. Berarti panjang merupakan besaran ya. Sedangkan 125 itu adalah nilai dari besaran panjang. Sedangkan sentimeter itu adalah satuan dari panjang ya. Nah, satuan itu ada dua macam, ada satuan baku dan satuan tak baku. Kalau satuan baku itu kalau digunakan oleh orang-orang yang berbeda, itu hasilnya akan sama. Saya ukur misalnya panjang mejanya 125 cm. Maka diukur sama orang lain juga tetap 125 cm. Oleh orang ketiga juga sama, nilainya juga 125 cm ya. Nah, contohnya satuan baku. Kalau panjang kita menggunakan satuan meter atau sentimeter ya. Kemudian kilometer, sedangkan untuk massa kita gunakan satuan kilogram ya. Kemudian untuk waktu kita gunakan satuan detik. Nah, itu adalah satuan-satuan baku, satuan yang digunakan oleh seluruh orang di dunia ini. Nah, sedangkan satuan tak baku itu bedanya, kalau digunakan oleh orang yang berbeda, itu akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Karena misalnya gini, misalnya ini ya, ini macam-macamnya satuan tak baku ya. Ada tangan, kalau tangan itu cuma segini aja tangan ya. Misalnya meja itu berapa tangan, berarti ya kamu ukur menggunakan tanganmu ini ya, mejanya diginikan. Ini 1, 2 dan seterusnya ya. Kan tangan orang itu kan beda-beda, ada yang tangannya kecil, ada yang tangannya besar ya. Kalau semakin besar maka nanti panjangnya meja makin kecil dong. Misalnya kalau yang tangannya besar, misalnya ngukur meja cuma 5 tangan. Sedangkan yang tangannya kecil biasa sampai 7 atau 6 tangan, gitu kan? Jadi lebih banyak, beda kan hasilnya nanti. Yang kedua ada hasta di sini ya. Hasta itu mulai dari sini loh.
mulai dari ujung jari ini sampai ke siku. Ini namanya hasta, satu hasta ya. Sedangkan ada lagi jengkal. Kalau jengkal itu kayak gini nih, ini jengkal ya. Jadi kita ukurnya pakai jengkal kayak gini. Pernah ya ukur pakai jengkal ya? Ini jengkal. Kalau depa kita begini ya. Jadi dari ujung tangan sini sampai dari ujung tangan yang kiri itu kita ukur begini sambil direntangkan. Itu namanya satu depa. Kalau kaki ada lagi kaki ya. Kaki berarti dari ujung jari sampai ke tumit. Itu namanya satu kaki ya. Nah, itu adalah satuan-satuan tak baku. Contoh dari satuan tak baku di mana kalau kita yang ukur beda, maka hasilnya juga akan beda. Ya. Nah, sekarang perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Dilihat dari sifatnya, kalau satuan baku, hasilnya selalu tetap. Diukur oleh siapapun, hasilnya sama. Sedangkan satuan tidak baku, hasilnya pasti berubah-ubah sesuai dengan bentuk dari tubuh orang tersebut. Ya, karena kita menggunakan tubuh, ya, alat tubuh. Yang kedua, untuk satuan baku berlakunya untuk seluruh dunia alias internasional ya. Sedangkan satuan tidak baku hanya di daerah tertentu saja. Yang ketiga, satuan baku itu mudah ditiru ya. Karena kan alatnya sudah sudah ditentukan ya. Jadi semuanya bisa membuat. Contoh penggaris ya. Kalau kita nggak bisa niru, ya penggaris nggak bisa diproduksi dong ya. Nah, kemudian untuk satuan tidak baku tidak mudah ditiru. Kenapa? Ya karena kan misalnya jengkal orang satu dengan jengkal orang lain kan beda-beda, ya kan? Nah, ini contohnya satuan baku tadi sudah saya terangkan, meter, kilogram, ya. Satuan tidak baku, depa, kemudian jengkal, langkah, dan sebagainya. Nah, tanpa satuan baku akan terjadi kesulitan komunikasi, ya. Maka kita akan dibuatlah suatu sistem yang seragam di seluruh dunia yang disebut Satuan Internasional atau disingkat dengan SI. SI ini ditetapkan mulai tahun 1960. Apa sih syarat-syarat supaya satuan itu bisa ditetapkan sebagai satuan internasional? Ya, yang pertama syaratnya nilainya harus tetap, diukur oleh siapapun maka nilainya tetap. Yang kedua, berlaku internasional. Yang ketiga, mudah ditiru dan diperbanyak. Dan yang keempat, mudah diubah atau dikonversi ke satuan lain. Misalnya, meja ini panjangnya 1 meter. 1 meter kalau kita konversi atau kita ubah ke dalam satuan sentimeter itu berapa ya? Nah, lihat dengan tangga ya. Meter, hektometer, decameter, nanometer, desimeter, sentimeter, milimeter. Naik dibagi, turun dikali. Kalau turun dikali, ya basah dong. Ya, karena dari meter ke sentimeter turun 2 langkah, maka berarti 1 meter sama dengan kalau turun nolnya ditambah, karena turun 2 langkah maka nolnya tambah 2. Jadinya hasilnya berapa? 100. Oke, jadi 100 meter sama dengan 100 cm. Itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Oke, sekian dulu dari saya anak-anak. Semoga yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.